Keragaman dan kemartabatan manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Rosati sebagai moderator, dan dengan saya Elsa Aulia, oleh Bimantara, Rumbalan Suri, dan Cut Cahya. Terima kasih teman-teman, silakan disimak. Materi pertama akan dibahas oleh Cut Cahya. Pada Cut Cahya saya persilakan. Terima kasih kepada saudari Anissa telah memberikan penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia adalah makhluk sosial sekaligus makhluk individu. Dalam hubungannya dengan masyarakat, manusia tidak dapat berdiri sendiri. Namun manusia juga perlu memenuhi kebutuhan pribadinya. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan material atau immaterial. Lanjut B. Keragaman. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya, masyarakat yang majemuk. Keragaman dalam masyarakat adalah sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak macam atau jenisnya dalam masyarakat. Yang selanjutnya tentang sederajatan dan kemartabatan yang akan dibahas oleh saudara Nobal. Padanya saya persilakan. Terima kasih moderator. Sederajatan berasal dari kata sederajat yang artinya adalah sama, tingkat, pangkat, kedudukan. Dengan demikian konteks kesederajatan di sini adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada pada manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarki. Hierarki adalah sebuah susunan atau dalam kata arti ada yang di atas, di bawah, terseimbang. Termasuk perlakuan yang sama dalam bidang apapun tanpa membedakan jenis kelamin, keturunan, kekayaan, suku bangsa, dan lainnya. Dalam pandangan Islam, kedudukan manusia itu sama dalam segala hal, dan yang paling mulia kedudukan di mata Tuhan adalah didasarkan pada ketakwaannya dan keimanannya. Lalu kemartabatan berasal dari kata martabat yang artinya harga diri, menggambarkan sejauh mana individu tersebut menilai dirinya sebagai orang yang memiliki kemampuan, keberanian, berharga, dan kompeten. Harga diri merupakan penilaian individu terhadap kehormatan dirinya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Nobal. Yang selanjutnya yaitu tentang unsur keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan yang akan dibahas oleh saudari Elsa. Ini saya persilakan. Oke, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai unsur keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan. Kalau kita review dari penjelasan saudara Cahya dan Nubal tadi, kita kaitkan dengan unsur yang berhubungan ini. Ada 5 unsur yang berhubungan dengan keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan itu, yaitu suku, bangsa, dan 1. Suku, bangsa, dan ras. Yang kedua ada agama dan keyakinan. Yang ketiga ideologi dan politik. Keempat tata krama, dan kelima kesenjangan ekonomi dan sosial. Kalau kita lihat dari penjelasan yang tadi, bahwa keragaman itu adalah kondisi di mana masyarakat itu mempunyai perbedaan. Lalu kesederajatan juga itu berarti tingkatan atau kedudukan. Dan kemartabatan itu kalau digabungkan artinya adalah harga diri. Nah, kalau kita kaitkan dengan unsur-unsur yang tadi, dikaitkan dengan unsur yang pertama, suku, bangsa, dan ras, di mana kalau taruhlah kita kasih contoh Indonesia nih. Di Indonesia kan ada berbagai suku, ada berbagai ras. Kalau bangsa pasti satu, bangsa Indonesia. Nah, kita lihat suku itu kan ada banyak, ada suku Dayak, dan sebagainya. Terus perbedaan ras juga banyak ya, seperti perbedaan dalam warna kulit, terus fisiknya. Nah, di antara perbedaan itu, di antara keragaman yang tadi harus ada kesederajatan di dalamnya. Jadi untuk mempersatukan masyarakat menjadi masyarakat yang bermartabat, maka harus ada kesederajatan dalam keragaman yang tadi. Lalu yang kedua, agama dan keyakinan. Nah, di Indonesia sendiri banyak agamanya, tidak hanya satu, namun mayoritasnya hanya Islam saja di Indonesia.
Nah, seperti banyak agama itu tetap di dalamnya itu harus ada kesederajatan juga. Jadi mau dia beragama Islam, misalkan Kristen atau Hindu, mereka mempunyai martabat yang sama di Indonesia, seperti contoh yang tadi. Namun kita harus menghargai mayoritasnya, yaitu Islam. Gitu. Terus yang ketiga ada ideologi dan politik, di mana ideologi Indonesia itu adalah ideologi Pancasila. Ideologinya sudah disatukan menjadi ideologi Pancasila. Namun untuk politiknya banyak banget organisasi-organisasi politik di Indonesia, tapi tetap karena Indonesia adalah republik, kita itu menuju ke satu pemerintahan, yaitu presiden. Lanjut, yang keempat adalah tata krama, di mana satu daerah itu mempunyai kebudayaan yang berbeda, maka juga tata krama di sini berbeda. Ada perbedaan, ada keragaman di sini, namun tetap juga kita harus menjaga kesederajatan yang tadi. Kita tidak boleh membedakan satu budaya yang lain satu sama lain. Ya. Terus yang terakhir, kesenjangan ekonomi dan sosial. Nah, biasanya hal ini yang sangat berpengaruh. Hal ini yang sering menjadi bahan bullying biasanya kalau di sekolah. Kesenjangan sosial itu menjadi faktor yang lebih tersorot, lebih terlihat perbedaannya, di mana kesederajatan di dalamnya keseimbangannya itu terlihat banget gitu perbedaannya. Tapi sebagai manusia, kita di sini sebagai makhluk sosial yang tadi dijelaskan Cut, maka kita harus menghargai, mau itu dia kaya, mau itu dia miskin, kita harus tetap sederajat karena kita punya harga diri masing-masing. Sekian. Terima kasih kepada Saudari Elsa. Yang selanjutnya itu pembahasan tentang menjaga keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan yang akan dijelaskan oleh Saudara Halda. Kepada saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Anissa. Untuk menjaga keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan, maka ada 4 faktor utama. Ada 4 faktor utama yang memegang peran penting. Yaitu yang pertama, peran lembaga legislatif. Keberadaan legislatif sangat penting untuk mengawal dan merumuskan produk undang-undang yang dapat diterima semua kalangan dan mampu memposisikan perundang-undangan yang menjunjung tinggi asas kesederajatan dan kemartabatan manusia. Pertama. Yang kedua, peran pemerintah sebagai pihak eksekutif atau pelaksana untuk menjaga dan mengelola keragaman budaya. Pemerintah berfungsi sebagai pengayom dan pelindung bagi warganya. Yang ketiga, peran lembaga legislatif yang berusaha menegakkan keadilan bagi semua komponen bangsa dan negara. Yang keempat, peran masyarakat dalam menjaga keberagaman, kesederajatan, dan kemartabatan untuk bisa menjaga diri serta menyadari sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Saya jelaskan untuk yang pertama, lembaga legislatif itu di bawahnya ada MPR. MPR itu mempunyai anggota lagi dari DPD sama DPR. Lalu tugas MPR antara lain mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, juga melantik serta memberhentikan presiden dan wakil presiden. Lalu di bawah MPR itu ada DPR. DPR mempunyai tugas mengadakan dan mengesahkan undang-undang negara, mengesahkan anggaran belanja dan pendapatan negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Di bawahnya lagi MPR itu ada DPD. DPD mempunyai tugas mengajukan RUU atau rancangan undang-undang kepada DPR, lalu ikut membahas RUU dan melakukan pengawasan pelaksanaan RUU. Lalu yang kedua ada lembaga yudikatif, mempunyai tugas untuk menyediakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini terdiri dari MA, yaitu mempunyai tugas melaksanakan kehakiman paling tinggi. Dan EMA juga membawahi badan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Lalu ada Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi punya tugas untuk mengurus tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan. Lalu Mahkamah Konstitusi juga berhak untuk mencabut peraturan yang gak adil dan bertentangan dengan undang-undang. Lalu yang terakhir ada Komisi Yudisial, punya tugas untuk mengawasi para hakim dalam memutus perkara maupun keluhan masyarakat terhadap hakim. Lalu selanjutnya ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan.
Lembaga ini bertugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai undang-undang. Dibanding lembaga yang lain, lembaga eksekutif punya tugas yang lebih luas. Lembaga eksekutif terdiri dari pertama presiden, wakil presiden, kementerian negara, pejabat setingkat menteri, lalu lembaga pemerintah dan kementerian. Presiden dan wakil presiden adalah pemimpin dalam lembaga ini. Namun dalam melaksanakan tugasnya, presiden dan wakil presiden dibantu oleh menteri-menteri dan lembaga negara lainnya. Jadi untuk menyampurkan antara suku bangsa yang telah tadi dijelaskan oleh Asa itu, yang ada 5 ini, tata krama, ideologi politik, itu diatur dan dirancang oleh lembaga pemerintah, yaitu tadi khususnya MPR, DPR, DPD yang 3 itu ya. Kalau misalkan nggak ada ini, itu kita nggak bakal bisa teratur, kita nggak akan punya aturan gitu. Nggak bakal ada yang membuat aturan tentang kesederajatan, keragaman, dan kemartabatan. Kita bakal hidup bebas aja, nggak ada aturan. Itu mungkin. Ya, terima kasih kepada Saudara Valda. Nah, kesimpulan dari pembahasan materi kali ini yaitu manusia adalah makhluk sosial dari individu. Artinya, dia tidak dapat berdiri sendiri, namun juga perlu memenuhi kebutuhan pribadinya. Nah, kita ini beragam, ada keragaman, ada kesederajatan dan kemartabatan. Keragaman ini artinya kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan. Nah, yang kedua kesederajatan. Kesederajatan artinya pangkat atau kedudukan seseorang, dan kemartabatan artinya harga diri. Unsur keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan ada 5, yaitu yang pertama suku, bangsa, dan ras, yang kedua agama dan keyakinan, yang ketiga ideologi dan politik, yang keempat tata krama, dan yang terakhir kesenjangan ekonomi dan sosial. Untuk menjaga keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan ini diperlukan 4 faktor penting, yaitu yang pertama peran lembaga legislatif, yang kedua peran pemerintah sebagai lembaga eksekutif, yang ketiga peran lembaga yudikatif, dan yang keempat peran masyarakat untuk menjaga keberagaman dan kesederajatan juga kemartabatan di Indonesia ini. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silahkan diajukan pertanyaannya. Tidak ada. Nah, kita tutup aja. Sampai